Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Sriwijaya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai Kerajaan Sriwijaya, di mana submaterinya akan ada deskripsi umum Kerajaan Sriwijaya yang akan disampaikan oleh Muhammad Baihaqi Asmi, lalu sistem pemerintahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Rafli Aditya, keadaan ekonomi oleh Raffi Musyafa, keadaan sosial budaya oleh Naufal Saidina, kemudian yang terakhir pengaruh bagi masyarakat oleh Jif Farhan dan saya sendiri, Raju Arianda. Pertama, deskripsi umum. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7 Masehi, yang dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 682 Masehi. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera yang dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanasa sebagai raja pertamanya. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan Buddha yang bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Pulau Jawa. Kerajaan ini juga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara pada saat itu. Sistem pemerintahan Sriwijaya. Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan. Sriwijaya oleh pengamat sejarah disebut sebagai kerajaan nasional pertama di Nusantara, mengingat betapa luasnya wilayah yang tunduk di kekuasaannya. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Hyang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Yuva Raja atau putra mahkota, Pratiyuva Raja, putra mahkota kedua, dan Raja Kumara, pewaris berikutnya. Ekonomi Sriwijaya. Pada awalnya masyarakat Sriwijaya mengandalkan sektor pertanian sebagai tumpuan ekonomi atau biasa dikenal dengan masyarakat agraris. Perekonomian itu kemudian berkembang pesat ketika Sriwijaya berhasil menguasai banyak perairan penting yang ramai lintasannya, seperti Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan sebagainya. Hal itu juga kembali didukung dengan fakta bahwa Sriwijaya memiliki letak geografis yang strategis, yaitu berada pada jalur lintasan laut antara India dan Tiongkok yang memang menjadi kekuatan dunia pada masa itu. Sehingga kapal-kapal asing yang lewat harus bongkar muatan dan bayar pajak. Setelah mengetahui potensi tersebut, masyarakat lalu mulai melebarkan sayap ke perdagangan dan pelayaran dengan modal hasil bumi. Modal hasil bumi yang diperjualbelikan antara lain gading, rempah-rempah, emas, dan kayu manis. Itulah mengapa Sriwijaya pada akhirnya bisa menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial budaya masyarakat Sriwijaya. Jadi, kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya itu ditandai dengan adanya kegiatan perniagaan di Selat Malaka, yang dimana akhirnya menjadikan Sriwijaya itu sebagai kerajaan yang besar, dan adanya pengaruh agama Buddha yang cukup kuat pada kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa sehari-hari mereka, di mana bahasa tersebut menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini. Penduduk Sriwijaya juga bersifat terbuka dalam menerima berbagai kebudayaan yang datang. Salah satunya adalah mengadopsi kebudayaan India seperti nama-nama India, arti istiadat, serta tradisi dalam agama Hindu. Oleh karena itu, Sriwijaya pernah menjadi pusat pengembangan ajaran Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya bagi masyarakat saat ini. Yang pertama, persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan dasar bahasa Indonesia. Persebaran bahasa Melayu tak lepas dari peran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang memiliki persebaran kekuasaan dan pengaruh perdagangan yang luas. Kedua, yaitu persebaran agama Buddha. Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Peranan ini membuat agama Buddha menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, seperti dinasti Sriwijaya, Kerajaan Mataram, serta ke wilayah daratan Asia Tenggara yang sekarang menjadi wilayah Thailand dan Kamboja. 3. Banyaknya peninggalan bersejarah seperti Candi Muara Takus. Peninggalan kerajaan ini antara lain adalah Kompleks Arkeologi Bukit Seguntang, Kompleks Candi Muara Takus yang berlokasi di Provinsi Riau, dan Kompleks Candi Muaro Jambi yang berlokasi di Provinsi Jambi. Selain itu, peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Leiden, Prasasti Karangbrahi, Prasasti Palas Pasema, Prasasti Ligor, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuwo, dan Prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan ini menunjukkan peranan penting agama Buddha di Sriwijaya. Peninggalan ini menjadi situs arkeologi sekaligus destinasi wisata yang banyak dikunjungi orang.
Sekian presentasi dari kami, kelompok Sriwijaya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.